ditelan padamu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Betapa indah terjalin mesra satu dalam kasih kita bersaudara. Betapa indah terjalin mesra satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Tak ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Kita saling bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Tak ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Dan kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahan-Mu, korban-Mu yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, aku sembah Kau, oh Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya, Kau kasih padamu. Kau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Berubah selamanya, Kau kasih padamu. Kau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tuhan, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahan-Ku, korban yang agung yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, aku sembah Kau, Yesus Tuhan. Berubah selamanya,
padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Baik dalam setiap kehidupan kami. Juga pada malam Tuhan kami berkumpul bersama-sama keluarga di tempat ini untuk puji dan muliakan Engkau di tempat Bapa. Apa dalam surga saya itu berserahkan persembahan yang sudah kami berikan semoga Tuhan Kau memberkati bagi anak-anak yang sudah memberi agar tidak sedih beri Tuhan Kau berkati kita bersama ini. Mari kita melihat dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, kedua dan terus kepada ayat yang ke-5. Mazmur 62 ayat yang pertama hingga yang kedua dan kita terus kepada ayat yang ke-5. Dapat semua. Ayat ini menggambarkan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya di mana kita dapat menghadapi segala hal dalam kehidupan kita, segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita hanya melewatinya karena kita dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang hidup bersama dengan Tuhan, mereka akan memiliki ketenangan di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki ketenangan dalam kehidupan mereka, mereka hanya dekat kepada Tuhan dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi itulah Mazmur yang mengingatkan kita bahwa perasaan tenang dekat Allah, kita akan memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan perasaan dekat dengan Allah, kita ada keselamatan dan Tuhan akan bentengi kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa perasaan dekat dengan Allah, kita ada pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ini ketiga-tiga hal ini membuatkan kita tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak cabaran, banyak harus kita hadapi dalam kehidupan kita, cobaan yang kita alami, namun kita dapat menghadapi dengan tenang. Ketenangan inilah yang membuatkan kita boleh melewati segala hal dalam kehidupan kita. Tanpa kita tenang dekat dengan Tuhan, pasti kita tidak dapat melewatinya. Karena ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita, kita dapat melewatinya semua hal dalam kehidupan kita. Sebab kita berkata hanya dekat dengan Tuhan saja kita memiliki ketenangan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki harapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi itulah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sangat beruntung karena kita sudah milih Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Kita telah milih Tuhan untuk membimbing perjalanan hidup kita dalam muka bumi ini. Sehingga apapun cabaran yang kita alami, apapun beban yang kita alami, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak mudah menyerah dalam semua keadaan hidup kita. Karena kita hanya dekat dengan Allah saja, kita tenang di dalam kehidupan kita. Tanpa kita ada ketenangan, kita seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus, kita seperti ombak itu, diombang-ambing kian kemari oleh ombak itu. Jadi begitu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tenang menghadapi segala keadaan hidup kita, kita tidak akan tenang menghadapinya. Pasti kita akan mudah menyerah dalam semua keadaan hidup kita. Jadi hal yang pertama yang sangat penting bagi kita, kita harus dekat dengan Tuhan apapun keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena Dia ada di hadapan kita, Dia ada di belakang kita, kiri kanan kita. Tuhan akan menjaga kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam semua keadaan hidup kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Berarti hanya Tuhan saja yang menguatkan kita, meneguhkan iman kita, sehingga kita tidak akan gagal dalam semua keadaan hidup kita. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan hanya Dialah gunung batuku, kata pemazmur ini. Berarti tidak ada yang boleh mempertahankan hidupnya. Dia sendiri pun tidak boleh mempertahankan hidupnya kalau Tuhan tidak menolong dia dalam semua keadaan hidup dia. Tapi oleh karena Tuhan itu ada untuk kita sebagai orang-orang percaya, maka kita tetap kuat sampai hari ini dalam kehidupan kita. Hingga dikatakan bahwa Dia gunung batuku dan keselamatanku. Jadi
berarti kita berharapnya dengan sukacita dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai Yesus sebagai gunung batu yang kuat, dan dia adalah sumber keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini jangan kita sia-siakan waktu yang ada pada kita saat ini, karena waktu ini adalah waktu yang singkat, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati hari ini supaya kita boleh menikmati dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah kata firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang berharap, setiap orang yang hidup dengan Tuhan, kita akan dibentenginya. Berarti dia akan menjaga dalam setiap keluar masuk kita, daripada rumah kita, dimanapun kita berada, kita akan dijaga oleh Tuhan. Melalui iman, percaya kita pada Tuhan, melalui doa kita pada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Dia akan membentengi kita, kata firman Tuhan ini. Berarti malaikat Tuhan akan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, yang tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi ini hal yang kedua ini, Pak. Dekat dengan Tuhan kita ada ketenangan. Dekat dengan Tuhan kita akan dijaga, dipelihara dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir bagi kita pada malam ini, kita lihat dalam ayat yang kelima. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi apapun keadaan kita hari ini, baik keadaan kita senang, susah, kita harus ada harapan. Karena kata firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita punya harapan yang sangat kokoh dalam kehidupan kita, di mana Yesus telah mati dan sekali salib untuk menyelamatkan saya dan saudara hari ini. Dan itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyelamatkan orang-orang yang berdosa selain Tuhan Yesus. Jadi ini adalah satu kesaksian bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa di muka bumi ini hanya Yesus adalah sumber pengharapan kita, sumber keselamatan kita, dan sumber kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan pada saat ini. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, tetapi mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan memiliki ketenangan, dan mereka akan memiliki keselamatan, dan keselamatan itu akan menjadi milik orang-orang yang percaya. Dan dia katakan oleh firman Tuhan ini, bahwa dia akan membentengi kehidupan kita, dia akan menjaga kita dalam setiap keadaan hidup kita, kalau kita hidup di dalam Tuhan. Dan ini itu harapan bagi kita pada malam ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka punya harapan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Jadi apa yang kita tabur dalam dunia ini, kita akan menuainya di dalam kerajaan surga. Berarti kita menuai yang baik, kita menabur yang baik, itu juga akan kita tuai nanti. Jadi inilah setiap orang yang tenang bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memiliki ketenangan di dalam Yesus. Jadi apapun keadaan kita hari ini, apapun masalah kita, beban kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita ketenangan untuk menghadapi apapun keadaan kita hari ini. Jadi jangan kita lupa bahwa kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu kita serahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita serahkan semua beban kita, sehingga Tuhan akan memberikan kita ketenangan dalam semua keadaan hidup kita, karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini firman Tuhan yang sampai di sejak kita sama-sama berdoa. Saya bimbing kita di dalam doa. Mari kita terus bersama-sama dengan Engkau Bapa. Apa dalam surga, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus Tuhan selamat kami. Amin. Terima kasih. Biar firman Tuhan itu menjadi satu pedoman kekuatan dalam hidup kita, agar kita terus percaya pada kuasa Tuhan. Jadi apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku
setiap pekerjaan, pekerja majikan, pekerja kebun, anak-anak terus menyertai, apa memimpin, melindungi mereka yang tidak baik. Kami percaya Tuhan selalu melindungi mereka, menjaga apapun pekerjaan mereka, baik menjadi kendaraan, apapun mereka perbuat dalam pekerjaan kebun, Tuhan terus menyertai, memberi kesehatan kehidupan setiap pekerjaan berkat. Kami menyerahkan juga Tuhan bagi mereka anak-anak yang sedang bersekolah, Tuhan akan terus menyertai bagi anak-anak sekali kami menyerahkan bagi Injila. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan rahmat segala Tuhan. Dan juga pelajar, kita akan terus mengingati kasih-Mu dengan Tuhan. Setiap berkat pelajaran yang berkat